Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Setepanti NIM 190388201045. Baiklah, di video saya kali ini adalah video pembelajaran tentang neurologi bahasa dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester psikolinguistik. Dosen pengampu Ibu Ahada Wayusari, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, neurolinguistik memiliki arti yaitu ilmu tentang hubungan antara bahasa dan saraf otak. Nah, menurut ahli yaitu Subyakto, neurolinguistik adalah studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa tersebut. Nah, bahasa sendiri bersifat dua arah atau bolak-balik antara penutur dengan pendengar. Nah, bagaimana proses berbahasa itu sendiri? Proses berbahasa dimulai dari enkode semantik, enkode gramatikal, enkode fonologi, yang dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik. Nah, proses enkode semantik ini dan enkode gramatikal terjadi di dalam otak penutur. Sedangkan enkode fonologi dimulai dari otak penutur lalu dilaksanakan oleh alat ucap di dalam rongga mulut penutur. Begitupun sebaliknya, bila alat-alat fisiologis mendengar berada dalam keadaan sehat atau normal-normal saja, maka proses berbahasa berjalan dengan baik. Proses berbahasa lebih bersifat dua arah dan semua proses itu dikendalikan oleh otak. Struktur penyusun otak yaitu otak cerebrum dan otak cerebellum adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan saraf tepi. Yang pertama, otak berada di dalam ruang tengkorak. Medula spinalis berada di dalam ruang tulang belakang, sedangkan saraf tepi sebagian berada di luar kedua ruangan tersebut. Otak seorang bayi ketika baru dilahirkan beratnya hanya kira-kira 40%-an dari berat orang dewasa, sedangkan makhluk lainnya seperti sejenis kera dan lainnya itu beratnya adalah 70% dari otak dewasanya. Dari perbandingan tersebut, tampak bahwa manusia kiranya telah dikodratkan secara biologis untuk mengembangkan otak dan kemampuan secara. Selanjutnya, bagaimana perkembangan atau pertumbuhan sel otak manusia? Nah, perkembangan atau pertumbuhan sel otak manusia itu berlangsung sangat cepat, sejak bayi hingga akhir masa remajanya. Pengenalan terhadap lingkungan baru pada rentang usia tersebut memicu lahirnya jutaan sel-sel baru, dan pertumbuhan ini masih akan terus berlangsung pada usia dewasa, hanya saja agak lebih lambat. Lalu, bagaimana fungsi kebahasan otak? Sudah dijelaskan bahwa kedua hemisfer otak mempunyai peranan yang berbeda bagi fungsi kortikal. Fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal. Hemisfer kiri ini disebut hemisfer dominan bagi bahasa dan korteksnya dinamakan korteks bahasa. Hemisfer dominan atau superior secara morfologis memang agak berbeda dari hemisfer yang tidak dominan atau sering juga disebut dengan inferior. Hemisfer dominan lebih berat, lebih besar girusnya, dan lebih panjang. Hemisfer kiri yang terutama untuk fungsi memori yang bersifat verbal. Sebaliknya, hemisfer kanan penting untuk fungsi emosional, lagu isyarat, baik secara emosional maupun secara verbal. Hemisfer kiri memang dominan untuk fungsi berbicara bahasa, tetapi tanpa aktivitas hemisfer kanan pun, maka pembicara seorang akan menjadi sangat monoton. Tak ada prosodi, tidak ada lagu kalimat, tanpa menampakkan adanya emosi, dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Jadi, bisa diketahui bahwa hemisfer kanan dan hemisfer kiri ini sangat memiliki peran penting dan saling berkaitan satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Tadi penjelasan dari saya mengenai neurologi bahasa. Saya ucapkan terima kasih, dan atas perhatiannya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam memaparkan video. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.